Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Menilik sejarah bahwa bahasa Indonesia sudah dikukuhkan sebagai bahasa Persatuan Republik Indonesia sejak tahun 1928 dengan Tonggak Sumpah Pemuda. Secara histori, bahasa Indonesia memang berasal dari bahasa Melayu yang disatu padukan dengan bahasa-bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Namun mengapa harus berubah menjadi bahasa Indonesia? Bukan bernama bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa Jawa, atau bahasa-bahasa dari negara yang menginvasi Indonesia saat itu. Hal ini tidak hanya dari aspek penamaan semata, ataupun secara linguistik karena sudah banyak yang menuturkan. Namun aspek nasionalisme kebangsaan menjadi hal yang diutamakan. Dalam kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia, bahwa yang berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah saat itu adalah para pejuang dari Sabang sampai Merauke yang berasal dari belasan ribu pulau, ratusan suku dengan ragam bahasa yang memiliki semangat yang sama untuk merdeka. Meskipun sudah merdeka, ratusan bahasa ini masih diwarisi hingga saat ini, dan dalam kancah internasional, Indonesia pun dinobatkan sebagai salah satu negara urutan kedua dunia dengan bahasa daerah terbanyak, dan urutan pertama di Asia maupun Asia Tenggara sebagai negara dengan bahasa daerah terbanyak. Hal ini memang bukan sebagai salah satu ukuran prestasi di tingkat internasional, namun yang menjadi keunikan bagi bangsa Indonesia bahwa meskipun dengan belasan ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, ratusan suku dan ratusan bahasa, akan tetapi terikat dalam semangat persatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tetapi tetap satu dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dengan demikian, dalam urusan komunikasi antar sesama yang berbeda suku dan bahasa, rakyat Indonesia menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi jati diri bangsa. Maka dari itu, dalam urusan bahasa kenegaraan, bagi bangsa Indonesia telah final dan tidak memperdebatkan lagi persoalan bahasa kebangsaan, namun terus mengembangkan bahasa Indonesia seiring zaman dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, bahasa Indonesia pun telah mengalami perkembangan dari sisi penutur, tidak hanya dari rakyat Indonesia sendiri, namun sudah merambah ke luar negeri dengan membuka studi-studi bahasa Indonesia baik oleh pemerintah maupun oleh diaspora Indonesia di luar negeri. Maka dari itu, sekalipun di Indonesia ada 700 lebih bahasa daerah, namun hanya satu bahasa kenegaraan sebagai simbol komunikasi antar sesama, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga saat ini pemerintah melalui amanat undang-undang akan menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa internasional pada tahun 2045.